Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat N21, selamat datang di podcast Gemilang Head Talk bersama Rumah Sakit N21 Gemilang. Bersama saya Lita yang akan membersamai Sobat N21 di episode kali ini. Nah, di episode kali ini adalah episode yang juga gak kalah spesial dari episode sebelumnya. Karena kita akan membahas langsung dengan narasumbernya, yang dimana Sobat N21 sudah memasukkan semua pertanyaan nih tentang ERAS dan juga ERAS, yang dimana kita akan langsung mengulik lebih dalam bersama dokter spesialisnya. Nah, di sini sudah ada dokter spesialis anestesi bersama kita. Beliau adalah dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit N21. Beliau ini kerap kita sapa dengan dokter Febri. Nah, beliau ini dokter Febri Ahmad Belinda, spesialis anestesi. Sudah ada bersama kita di sini, mari kita sapa. Selamat datang dokter. Selamat pagi Mbak Iya, Mbak selamat pagi dokter. Iya. Selamat pagi Sobat N21. Iya. Jadi dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan dokter tentang ERAS dan juga ERAS. Mungkin ada beberapa Sobat N21 yang belum familiar dokter dengan hal ini. Ada beberapa juga yang sudah masukkan pertanyaan tentang hal tersebut dokter. Boleh disapa juga dokter sekalian untuk memberitahu dulu tentang sebenarnya ERAS dan juga ERAS ini apa dokter? Singkatnya saja. Selamat pagi para pemirsa dan Sobat N21. Saya Dr. Febri Ahmad Belinda, spesialis anestesi. Jadi secara garis besarnya Mbak, ERAS dan ERAS itu sebenarnya adalah sebuah sistem yang ini akan menjadi bagian dari program dari proses operasi. Nah, cuma memang yang harus dipersiapkan di situ adalah dari selain dokter spesialis yang akan mengoperasi, dokter anestesi dan juga tim keperawatan. Nah, sebelum masuk ke sana, kita tanya dulu ERAS itu apa sih? Jadi ERAS ini adalah sebuah kependekan dari Enhanced Recovery After Surgery. Jadi ini adalah optimalan recovery, itu perbaikan dari kondisi pasien pasca operasi. Sedangkan ERAS itu adalah Enhanced Recovery After Seksio Cesarean. Jadi pengoptimalan pasien untuk recovery, untuk perbaikan kondisi fisiologisnya pasca operasi SC melahirkan, ya, jadi melahirkan. Jadi di situ. Ini secara garis besar seperti itu. Untuk sesar ya dokter ya. Kalau ERAS untuk sesar, kalau ERAS itu semua operasi. Gitu. Nanti bisa kita bahas operasi apa saja, mungkin seperti itu. Oke, ditahan dulu ya dokter, untuk kita bahas selanjutnya. Untuk Sobat N21 yang belum like video ini, langsung like saja, dan juga yang belum subscribe, boleh subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan berita dan juga informasi terbaru dari podcast kami hari ini. Nah, oke, untuk lebih lanjutnya tentang ERAS dan juga ERAS, kita langsung tanyakan saja. Tadi Sobat N21 sudah mendengar penjelasan tentang ERAS dan juga ERAS untuk lebih detailnya. Langsung saja kita tanyakan ya. Tadi kan dokter sudah bilang ya dokter, kalau ERAS ini adalah generalnya ya dokter, sedangkan yang ERAS ini yang untuk sesar itu disendirikan. Itu karena apa ya dokter? Apakah ada bedanya atau kenapa kok dia harus dipisah, harus berbeda seperti itu? Nah, kalau ini kita bicara dari sejarahnya dulu ya. Boleh. Jadi sampai tahun awal 90-an itu obat-obatan anestesi itu seringkali untuk pasien pasca selesai operasi itu masih harus disuruh puasa dulu, nggak boleh makan dulu sampai nunggu ini nunggu itu, atau belum boleh bergerak kalau pasca spinal. Nah, kemudian ketika memasuki akhir tahun 95 di Amerika itu sudah mulai diperkenalkan beberapa obat-obatan baru yang kemudian bisa diaplikasikan pada pasien-pasien untuk segera bisa beraktivitas lagi. Nah, kalau kita di N21 sendiri sebenarnya kita sudah melakukan ini sejak tahun 2003, walaupun di Indonesia belum booming ya, belum familiar. Jadi di N21 sudah dilakukan sejak 2003. Itu saya belum jadi dokter itu malah, ya, tapi sudah dilakukan itu. Ya, jadi memang panjang ceritanya. Jadi sebenarnya gini, ERAS itu sendiri adalah sebuah generalnya, ini sebuah bangunan besar, sedangkan ERAS itu ada kekhususan, ada ruangan di dalamnya. Jadi kalau ERAS ini semua operasi itu dianggap untuk pengoptimalisasi pasca operasi namanya ERAS. Kalau habis SC, habis melahirkan itu dinamakan ERAS. Nah, terus bedanya apa? Ya, bedanya yang satu operasi non SC, non kebidanan, non melahirkan, yang satu operasi yang
untuk melahirkan. Itu. Nah, apakah semua operasi bisa dieraskan? Ya tentu tidak. Gitu. Makanya yang ada kekhususan kok cuma seksio sesaria, kenapa sih yang booming saat ini seksio sesaria, kenapa sih? Ya karena yang ada gambaran kekhususan kemudahan itu di seksio sesaria. Jadi di seksio sesaria itu kan jelas penanganannya tuh begitu pasien itu diposisikan, kemudian bayi dilahirkan, selesai operasi nanti bisa langsung istirahat. Sedangkan pada operasi yang lain kan belum tentu ya. Operasi yang lain tuh ada yang operasi besar, ada operasi kecil, itu belum bisa diaplikasikan sendiri-sendiri. Makanya kenapa ERAX itu pada ERAX yang pakai CS ya, era CS yang post seksio sesaria ini punya tempat tersendiri karena dia lebih mudah diaplikasikan karena kekhususannya dalam penyiapannya. Kalau operasi lain kan nanti persiapannya berbeda, kemudian durante operasinya berbeda, pasca operasinya juga mungkin berbeda. Sedangkan orang melahirkan itu kan secara fisiologis sebenarnya sudah disiapkan Tuhan. Iya, sehat gitu. Ya, sehat, dalam kondisi sehat, tidak ada komplikasi, walaupun ini karena eklamsi gitu. Preeklamsi berat ataupun karena lainnya, tapi sudah disiapkan oleh Tuhan, jadi pasca operasinya juga bisa langsung kembali dengan baik. Seperti itu. Ya, soalnya beberapa pertanyaan juga datangnya itu dari bumil yang mau operasi, dokter. Mungkin dari mereka juga sudah dengar tentang ERAX ini ya, dokter. Sehingga mungkin mereka ingin lebih tahu dalam, karena kan kalau misalkan habis lahiran gitu mereka selalu pengen langsung menyusu IMD gitu. Kalau pakai metode ini apa bisa langsung menerapkan IMD itu ya, dokter? Ya, pada metode ini bisa langsung menerapkan IMD ya. Dari dalam kondisi seksio sesaria yang kalau dalam anestesi disebutnya ASA 2 ya, tidak ada komplikasi berat, itu bisa. Jadi justru apa yang dilakukan di ERAX ini targetnya adalah early mobilization, kemudian early eating dan early activity. Artinya selesai operasi itu harus segera bisa beraktivitas kembali. Ya, jadi tidak perlu nunggu lama-lama. Jangankan IMD, makan minum aja selesai operasi bisa, boleh, iya, nggak usah kalau zaman dulu nunggu kentut dulu gitu kan. Nah, kentut kok ditunggu ya kan. Nah, sudah kentut terus kenapa gitu. Nah, tapi kalau dalam ERAX ini bisa langsung nanti, jadi setelah selesai operasi langsung makan minum, mau menyusui langsung bisa. Nanti dalam waktu 4 jam pasca operasi sudah boleh duduk, sudah boleh menyusui. Kalau nanti biasanya di jam ke-6 pasca operasi itu kakinya sudah enak lagi gitu. Sudah kembali ke sedia kala seperti itu. Berarti itu juga termasuk manfaat dari ERAX-nya ya, dokter? Iya, kalau untuk manfaat ERAS-nya, dokter, dan juga implementasi untuk keduanya? Nah, gini, jadi ERAX dan ERAS ini itu bukan melulu kehebatan dokter anestesi, enggak. Jadi di situ ada persiapan sebelum operasi, durante operasi, dan pasca operasi. Jadi di sini tuh diperlukan tim. Timnya tuh ya teman-teman perawat di ruangan, kemudian dokter spesialisnya yang akan melakukan operasi tindakan, dan dokter anestesia, serta nanti setelah operasi selesai. Nah, dan ini juga ERAX ini kan sebenarnya implementasi bahwa kita itu tugasnya adalah membantu pasien di saat sakitnya, jadi dia merasa nyaman. Sehingga setelah itu, nah apa saja yang disiapkan dalam beberapa kasus itu, kalau yang tidak berat itu pasien memang dipuasakan, puasa seperti biasa, cuma 2 jam sebelum tindakan pasien-pasien ini diminta untuk meminum cairan yang manis, nanti yang nyiapkan dari rumah sakitnya. Dan tetap ada pengawasan, infus dan sebagainya. Kemudian nanti durante operasi, nah disinilah tugas dokter anestesi dan dokter operator. Dokter anestesi nanti memastikan kepada dokter operator apakah operasinya akan berlangsung lama atau tindakan apa saja yang akan dilakukan. Kalau tindakannya itu tidak ada manuver di sistem pencernaan usus dan sebagainya, ya nanti bisa langsung diselesaikan, selesai bisa langsung makan minum gitu. Kemudian tugas dokter anestesi lagi adalah memberikan obat-obatan yang meminimalisir penggunaan opioid. Kenapa? Karena opioid ini bisa membuat lambung itu begah. Walaupun ini bagus nih, opioid ini bagus untuk analgetik, ini bagus, enak gitu.
Tetapi setiap ada yang enak pasti ada nggak enaknya kan. Ya. Efek sampingnya. Jenengan makan durian nggak enaknya kulitnya keras kan gitu. Betul. Duriannya enak ya kan. Nah, tapi itu ada gitunya. Bukan efek samping ya, ini berjalan bersamaan. Berjalan bersamaan. Jadi kalau efek samping itu kan setiap begini pasti muncul begini. Akibatnya ya. Tapi kalau efek yang berjalan itu bisa iya bisa enggak. Gitu. Nah, efek samping itu bisa iya bisa enggak. Kalau efek ini berjalan bersamaan. Jadi nanti tugas kami dari tim anestesi, tim pembiusannya, nah ini tugasnya untuk memberikan obat-obatan yang membantu untuk secara cepat merecovery si pasien. Nah, nanti dari dokter spesialis bedahnya mungkin ada treatment sendiri. Nah, seperti itu, Mbak. Di bahwa kalau setelah tindakan untuk rasa nyeri itu nggak mungkin hilang 100%. Pasti ada, tetapi harus bisa kita atasi dengan lebih baik sehingga untuk aktivitas kembali jadi lebih nyaman.